Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi tentunya di channel edukasi pembelajaran. Masih bersama di Edu Media, Edi Edukasi Media, media pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Kali ini di Edu Media akan menyampaikan materi pembelajaran tema 1 subtema 2 Hewan Sahabatku, pembelajaran 1 kelas 6 semester 1. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan kalian persiapkan dulu alat tulisnya sehingga nanti dapat mencatat hal-hal penting dari video ini di buku tulis. Anak-anak, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Dan bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai bahan makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna ini salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di negara Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Anak-anak, hewan-hewan di atas merupakan beberapa dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan yang lain? Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, selanjutnya mari kita pelajari cara perkembangbiakan hewan. Berkembang biak adalah suatu kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak jenisnya atau menghasilkan keturunan. Secara garis besar, ada dua cara perkembangbiakan hewan, yaitu secara generatif dan vegetatif. Cara perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Perkembangbiakan secara generatif ada 3 macam. Yang pertama, ovipar. Hewan yang digolongkan sebagai hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan ovipar yaitu ayam dan jenis burung lainnya. Bisakah kalian menyebutkan contoh yang lain yang ada di lingkungan kalian? Yang kedua, vivipar. Hewan yang digolongkan sebagai hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Sapi, kerbau, kucing, kambing, dan kuda adalah contoh hewan vivipar. Yang ketiga, ovovivipar. Hewan yang digolongkan sebagai hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar diantaranya adalah kuda laut, beberapa spesies ikan hiu, dan iguana. Bisakah kalian mencari tahu contoh hewan yang lain
di lingkungan kalian yang berkembang biak dengan cara ovovivipar, di Asia Tenggara, hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk dalam kegiatan ekonomi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang diekspor ke luar negeri. Nah, selanjutnya berikut potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Berikut ini kondisi ekonomi Filipina. Filipina menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Yang kedua, negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke berbagai negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang ketiga, negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang keempat, negara kita, Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa dari sektor pariwisata. Yang kelima, negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang keenam, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Berikutnya yang ketujuh, negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Selanjutnya yang kedelapan, negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN atau negara paling maju di anggota ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Yang kesembilan, negara Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, yang ke-10, Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi.
Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat di sana. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang diagram Venn untuk membandingkan kehidupan sosial budaya dua negara ASEAN. Nah, sekarang coba kalian bandingkan negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Seperti contoh di bawah ini. Selanjutnya, simaklah teks berikut. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, anak-anak, dari dua paragraf teks bacaan tersebut, coba kalian cari ide pokok dan kesimpulannya. Untuk paragraf yang pertama, bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Ide pokoknya adalah bebek adalah unggas darat yang menyukai perairan. Untuk yang paragraf kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Ide pokoknya adalah bulu bebek tidak pernah basah saat berenang dan menyelam. Dan kesimpulannya dari dua paragraf itu adalah bebek adalah unggas darat yang menyukai perairan, namun bulunya tidak pernah basah saat berenang dan menyelam. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.